Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wendy Muhammad Fadli, Sarjana Farmasi, Apoteker, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Widya Nusantara, Fakultas Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan, dengan nomor induk dosen nasional 0928078902. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu yang pertama tentunya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etik. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kelima, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang keenam, menginternalisasi nilai, norma, dan etik agama. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa tentunya diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional diploma 3 kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, menjabarkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, menjabarkan hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, menjabarkan dinamika histori, konstitusional, sosial politik, kultur, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, serta menjabarkan dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang kesembilan, tentunya mahasiswa mampu menganalisis, mengidentifikasi, menjabarkan urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang kedua, identitas nasional, diantaranya konsep dan urgensi identitas nasional hingga menggali sumber historis, sosiologis, politik dari identitas nasional. Yang ketiga, konsep dan urgensi integrasi nasional
serta menggali sumber yuridis, histori, sosiologis, dan politis tentang integrasi nasional. Dan yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional dan esensi serta urgensi integrasi nasional. Yang kelima, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa, negara, dan menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, tentunya tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara Indonesia, dan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan kemudian untuk mengevaluasinya, maka yang pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Berikutnya, di pertemuan ke-9 itu mengenai terkait konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kemudian pertemuan 10 tentunya membahas terkait dinamika dan tantangan yang bersumber dari Pancasila dan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang ke-11 tentunya konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dan lembaga penegakan hukum serta lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian yang 12, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang ke-13, adanya konsep dan urgensi wawasan Nusantara, menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang wawasan Nusantara. Pertemuan 14 terkait konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara dan sumber histori, sosiologi, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian yang 15 terkait dinamika serta tantangan ketahanan nasional dan bela negara, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Tentunya dalam mengevaluasi ini yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian, adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya, biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius dalam menjalankan perkuliahannya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kemudian ada kuis dan presentasi, serta dan itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Adapun rujukan pembelajaran sebagaimana bentuk strategis delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbooks, diantaranya yang paling utama adalah buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan pada tahun 2016. Ada juga referensi terkait Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi yang ditulis oleh Ubaidillah di tahun 2015. Kemudian ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Abdul Hamid pada tahun 2013. Kemudian ada Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Muhammad Junaidi. Kemudian ada juga Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Kailan pada tahun 2016. Kemudian yang menjadi pokok juga adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian
ada pendidikan kewarganegaraan, cetakan terbaru 2019, Ali Maksum. Kemudian ada juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ditulis oleh Anis Sri Rahayu pada tahun 2018. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya diawali pertemuan dilakukan review pembelajaran terlebih dahulu, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan ke materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, adanya grup WhatsApp dan tentunya menggunakan Classroom. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dan proses ini, bagaimana cara melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Diawali pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu tentunya adanya nilai sikap kurang lebih 10%, kemudian ada nilai tugas 30%, kemudian keaktifan mahasiswa 20%, ada ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester adalah 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah kewarganegaraan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh teman kita Roslinda. Kepada Roslinda, silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan, adalah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, terima kasih Roslinda atas memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelumnya saya absen dulu. Terkait perkuliahan hari ini. Ya. Alia hadir? Andini? Friska, Husnul Hatimah, Irnawati, Zakina, Salsabila. Oke, baik. Ya, kurang lebih banyak yang hadir ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita hari ini terkait bagaimana dinamika, histori, konstitusional, sosial politik, kultur, serta kontes kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi ini materi berikutnya setelah pertemuan yang ke 8 ya kemarin. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke materi terkait penegakan hukum yang berkeadilan, saya mau cross check dulu. Saya mau mereview kembali materi sebelumnya terkait demokrasi Indonesia, ya. Jadi berurusan terkait bagaimana demokrasi di Indonesia, ya. Saya akan coba tanya teman-teman semua ya terkait bagaimana demokrasi Indonesia.
demokrasi Indonesia pada hakikatnya memang ada masalah-masalah yang terjadi. Tetapi secara konsep, demokrasi Indonesia itu harus dilakukan sesuai dengan yang semestinya. Diawali dengan pernyataan oleh Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika, terkait bagaimana konsep demokrasi. Ada yang boleh bantu saya? Saya Bapak. Ya, silakan. Ya. Andini. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang bagaimana konsep Abraham Lincoln. Ya, konsep dari Abraham Lincoln yaitu demokrasi yang ditawarkan oleh Abraham Lincoln ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Andini. Ya, aplaus dulu untuk Andini. Ya, oke, bahwa Abraham Lincoln menyampaikan demokrasi itu harus sesuai untuk kepentingan rakyat. Apapun kepentingannya wajib untuk rakyat. Oke. Kemudian demokrasi Indonesia tentunya agak ada perbedaan di dalam pelaksanaannya, ya. Dan tentunya ada yang secara universal dan juga ada demokrasi yang disampaikan atau diamanatkan oleh Pancasila itu sendiri. Ada yang tahu perbedaan terkait yang kemarin saya sampaikan terkait perbedaan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi Pancasila? Ya, ada yang bantu? Saya Bapak. Oh, silakan, Salsabila. Iya baik, terima kasih kepada Bapak. Di sini saya akan bantu menjawab, yaitu perbedaan kelemahan demokrasi di Indonesia adalah perbedaan terkait Pancasila pada sila pertama. Oke, ya betul. Terima kasih Salsabila atas penyampaiannya bahwa Pancasila perbedaan demokrasi Indonesia dengan demokrasi universal tentunya di sila pertama, bahwa ada keciri khasannya Indonesia, demokrasi itu harus berasaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Secara poin, demokrasi Indonesia sama saja dengan demokrasi universal yang ada di dunia. Tetapi perbedaan yang mendasar bahwa demokrasi Indonesia diartikan sebagai namanya teodemokrasi, bahwa demokrasi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, satu lagi review saya teman-teman terkait demokrasi, bahwa jalannya demokrasi pasca kemerdekaan sampai hari ini tentunya masih ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam menerapkan demokrasi itu sendiri. Ya, bahwa kemarin saya membuat 4 poin terkait kelemahan-kelemahan yang demokrasi yang terjadi di Indonesia. Ada yang boleh bantu kelemahan demokrasi di Indonesia? Saya Pak. Oh baik, silakan Vinda. Ya baik, di sini saya akan bantu menjawab tentang kelemahan demokrasi di Indonesia, yaitu terkait yang pertama buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kemudian ada yang kedua yaitu krisis partisipasi politik rakyat, seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan rakyat. Kemudian ada tingkat ekonomi rakyat yang begitu rendah. Kemudian yang ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Iya, dinasti politik ya. Kemudian yang terakhir ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat, yaitu keluar dari otoritas atau otoriter menjadi oligarki. Baik, terima kasih Vinda atas penyampaiannya. Baik, jadi 4 kelemahan tadi yang sudah disampaikan teman kalian, Vinda, terkait kelemahan demokrasi, bahwa betul ada partisipasi politik. Yang kedua ada terkait partisipasi politik yang kedua. Yang pertama itu terkait lemahnya lembaga perwakilan kita di Dewan dan partai politik. Yang ketiga itu tentunya terkait dinasti politik yang marak terjadi di daerah. Dan yang terakhir terkait oligarki. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan, alhamdulillah masih diingat terkait demokrasi materi yang kemarin. Baik, ya materi berikutnya itu terkait apa yang disebut sebagai penegakan hukum yang berkeadilan, ya.
penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Bahwa kalau di sini di slide saya disampaikan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Pemerintah, negara serta masyarakat harus patuh dengan hukum itu sendiri, ya. Karena tentunya tanpa hukum penerapan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi buruk di Indonesia. Ini cita-cita penegakan hukum. Harusnya memang mendapatkan rasa keadilan dalam setiap penegakan hukum itu sendiri. Kemudian, ini pernyataan dari Prof. Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait apa? Terkait yang beliau sampaikan adalah, peradilan Indonesia banyak ditongkrongi setan. Kenapa ditongkrongi setan? Karena ada beberapa kasus yang saya ambil di sini, teman-teman. Itu ada beberapa kasus-kasus orang-orang yang ada di penegakan hukum itu sendiri yang melakukan menghilangkan rasa keadilan oleh masyarakat itu sendiri. Kita lihat, ini pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum, ya? Bahwa ada hubungan antara manusia, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Lampu merah, teman-teman, itu adalah hukum itu sendiri. Tanpanya ada lampu merah, itu tidak, lampu merah itu dibuat untuk mengatur ketertiban yang ada di masyarakat. Kenapa? Ada hubungan antara manusia, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Di tengah-tengah, di manusia saja, itu ada masalah. Apalagi di masyarakat. Dan semua ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kita next. Bagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar? Bahwa di Undang-Undang Dasar, di alinea 4 disebutkan, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga dibuatlah undang-undang, ada 3 lembaga kehakiman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan ada namanya Komisi Yudisial. Ya. Berikutnya, teman-teman, ini peradilan secara umum, ada peradilan umum, militer, agama, PT UN, dan ada namanya sifatnya ad hoc. Salah satunya adalah peradilan tindak pidana korupsi atau yang disingkat sebagai Tipikor. Ya. Sedangkan kita punya peraturan perundang-undangan, ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Kemudian ada 2 pembagian hukum secara besar, yaitu yang pertama adalah hukum privat dan yang kedua adalah hukum publik. Ya. Hukum privat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian sedangkan hukum publik, yaitu misalnya sini perampok, pencuri. Pencuri kalau dia mencuri dan meminta maaf, tetap akan diproses. Karena pencurian itu dampaknya cukup luas, maka dikategorikan sebagai hukum publik. Ya, kurang lebih itu materi perkuliahan kita hari ini. Mungkin itu materinya. Sesi berikutnya, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Silakan. Oh, baik, silakan Rizka. Baik, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak terkait peran advokat? Oke, siap. Peran advokat terkait kasus korupsi, gitu. Oke. Ya. Kenapa mungkin maksudnya Rizka barangkali kenapa advokat tetap membela koruptor? Oke, silakan dulu. Oke. Baik, bagus pertanyaan Rizka. Ya, silakan aplaus, boleh, nggak salah. Ya, bahwa tadi yang saya sebutkan, advokat mempunyai tugas dan kewajiban itu mendampingi siapa saja
siapa saja orangnya, baik itu koruptor, pencuri ayam, ataupun yang lainnya, dia harus dampingi. Sama dengan misalnya teman-teman, ini kan kelas bidan nih. Bidan tentunya akan mendampingi siapa saja yang tiba-tiba yang pengen melahirkan tapi tidak ada bapaknya. Ya. Bahwa penasihat hukum itu juga seperti itu, bahwa tugasnya adalah mendampingi kliennya. Mendampingi kliennya artinya siapapun kliennya harus dia temani. Bukan dalam artian dia membela seperti beberapa kasus yang lainnya, dia menggunakan akal-akalan lah, melakukan dia menyogok kanan kiri dan seterusnya untuk supaya kliennya itu bebas. Tidak, tetapi dia harus memastikan yang digunakan di kepolisian dalam hal penyidikan itu harus sesuai. Kemudian di kejaksaan juga harus didampingi bagaimana pasal-pasal yang diterapkan, karena tentunya koruptor awam dan dia tidak bisa, orang awam tidak bisa mengetahui bagaimana proses hukum yang sebenarnya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun hakiman. Jadi begitu Rizka ya. Jadi bahwa advokat hanya menjalankan tugasnya, siapapun kliennya harus dia dampingi. Nah itu. Oke. Ya, mungkin masih ada lagi pertanyaan berikutnya. Saya Pak. Septiana. Siap. Boleh, silakan. Izin bertanya Bapak, Siap. karena pendapat Bapak terhadap kasus Sambo, sedangkan beliau Kabak Reskrim Polri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan aplaus, teman-teman. Ya, Sambo ya. Oke. Ya, ini juga salah satu kasus yang sangat mencengangkan di Indonesia terkait Jenderal Bintang 2 yang melakukan rekayasa penyelidikan dan penyidikan yang dialami beliau, dan kemudian ini kasus cukup panjang. Singkatnya mungkin, Septian, ini agak panjang kalau dibahas terkait permasalahan-permasalahan, tetapi satu hal bahwa di kasus Sambo kalau ditelusuri secara detail, bahwa harusnya Kabareskrim dia harus menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan koridornya. Dia nggak boleh memanipulasi data, memanipulasi apapun kasusnya, dan harus pure dengan yang terjadi yang sebenarnya. Kalau misalnya dia melakukan reka adegan, ya harus sesuai. Bagaimana CCTV-nya? Ya. Di kasus Sambo, bahwa yang terjadi adalah, yang paling mencengangkan adalah CCTV tiba-tiba hilang. CCTV tiba-tiba tidak bisa diakses. CCTV tidak ditahu keberadaannya. Itu kan menandakan bahwa ada masalah serius dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ya. Maka ini juga akan mencengangkan, dan orang akan bertanya, kasus yang lain bagaimana? Ya. Kalau Kabareskrim saja dengan kasusnya ini bisa dia manipulasi, maka kasus yang besar lainnya kemungkinan besar bisa saja dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan penyelidikan dan penyidikan. Jadi pernyataan tadi bahwa kasus Sambo itu masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, maka mungkin ada sesi khusus memang, nanti mungkin akan saya berikan tugas sebentar terkait bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus Sambo. Ya, begitu Septiana ya, terkait kasus Sambo ya. Baik, begitu materi kita hari ini. Oke, saya punya tugas teman-teman terkait kasus penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi untuk menambah wawasan teman-teman terkait kasus-kasus penegakan hukum yang berkeadilan, saya kasih tugas teman-teman. Ini mungkin formatnya. Jadi silakan teman-teman akan cari kasus terkait penegakan hukum yang berkeadilan, baik itu yang terjadi di kepolisian atau di kejaksaan atau di kehakiman ataupun di penasihat hukum. Demikian kuliah kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.